Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam selamat siang. warahmatullahi Perkenalkan nama wabarakatuh. saya Denny Wijaya, NDH 8. Saat ini saya bertugas di RSUD Mursyid Ibnu Safiuddin sebagai peranata komputer. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Mas Januar, silakan Mas. Nama saya Muhammad Januar Ridwan. Saya peserta Lasar 2022 di Kabupaten Indramayu. Saya dari kelompok angkatan 7, kelompok 3. Ya, mungkin dilanjut. Ya, yang kedua silakan dilanjut oleh Mbak Imas. Terima kasih Mas Denny. Perkenalkan, nama saya Imas Munisari, perawat terampil dari RSUD Mursyid Ibnu Safiuddin Kerangkeng, peserta Latsar CPNS 2022 dari Kabupaten Indramayu. Oke, dan yang terakhir silakan Mbak Nia. Terima kasih Mas Denny. Perkenalkan semuanya, saya Imania Auli, peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu, dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafiyuddin sebagai terapis gigi dan mulut. Oke, baik, sudah memperkenalkan diri semua ya. Baik, diskusi hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Wah, singkatannya menarik sekali ya, seperti stasiun pengisian bahan bakar LPG gitu ya. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Sebelum kita melangkah lebih dalam, apa sih sebenarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Imas. Silakan Mbak Imas. Terima kasih Mas Denny. Saya coba jelaskan ya. SPBI itu adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Ini ada di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang tujuannya itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan seefisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin itu yang dimaksud SPBE. Oke, jadi sistem SPBE itu konsep pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komputerisasi, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien ya. Apakah Kabupaten Indramayu sudah tergolong ke dalam SPBE ya Mas Januar? Nah, kalau menurut saya, yang pernah saya baca ya, sudah ada penerapan SPBE di Indonesia dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB melakukan survei. Surveinya dilakukan pada 128 instansi yang terdiri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Survei tersebut dikutip dari pikiran rakyat indramayu.com dari akun Instagram indramayu.com dari Instagram diskon info ya, diskon info Indramayu. Dari 128 instansi yang dievaluasi, sebanyak 106 instansi berhasil mendapatkan predikat baik, serta 18 instansi lainnya mendapat predikat cukup dan 4 lainnya mendapat predikat sangat baik. Dari hasil survei tersebut, Kabupaten Indramayu berhasil menduduki peringkat kelima dari seluruh instansi yang telah disurvei. Izin menambahkan Mas Denny, Ya, silakan. Bupati Indramayu kita juga Ibu Nina pernah mengatakan bahwa Kabupaten Indramayu menjadi pemerintah daerah dengan ranking 5 se-Indonesia dengan skor 3,44 dan berhasil mendapatkan predikat baik. Sedangkan di Jawa Barat sendiri, Kabupaten Indramayu menjadi daerah yang mendapat posisi kedua. Wow, luar biasa. Jadi Indramayu sudah menerapkan SPBE dan mendapat predikat ranking kelima di Indonesia dan juga peringkat 2 di Jawa Barat. Luar biasa sekali ya. Artinya jika Indramayu sudah menerapkan SPBE nih, adakah contoh pengaplikasian SPBE-nya ya, Mbak Imas? Oh, ada banget Mas Denny. Kayak contohnya itu ada aplikasi e-Kerjaku. Jadi aplikasi ini itu untuk menilai kinerja kita ASN yang khususnya di Indramayu ya. Dan aplikasi e-Kerjaku ini
terintegrasi sama aplikasi absensi, yaitu aplikasi Aku Mobile. Jadi kalau misalkan kita nggak absen, berarti kita nggak bisa ngisi e-kerjaku. Jadi nggak ada tuh ceritanya ASN Indramayu yang bisa bolos-bolos. Kayak gitu sih aplikasi-aplikasinya. Oh begitu ya. Bener begitu Man ya? Betul, Mas Denny. Pengisian aplikasi e-kerjaku juga menentukan akan menjadi acuan untuk menentukan besaran TPPNS atau yang biasa dikenal dengan tunjangan kinerja atau TUKIN. Baik. Berarti aplikasi e-kerjaku dan Aku Mobile ini, apakah ada yang membawahi atau menaunginya gitu ya, Mas Januar? Ada nggak sih, Mas Januar? Ada di Dinas Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Wah, luar biasa sekali ya, Mas. Sudah dinaungi sama BKPSDM, berarti tuh nggak ada cerita-cerita lagi tuh ASN yang bolos-bolos. Itu kan basisnya aplikasi nih. Biasanya kalau aplikasi itu device yang biasa digunakan tuh apa ya, Mbak Imas? Apa namanya, yang Aku Mobile itu, aplikasi absen itu berbasis Android, jadi bisa diakses di handphone yang sudah Android. Tapi kan kalau zaman sekarang lihat nggak ada lah orang yang nggak punya HP Android ya. Jadi semuanya bisa pakai. Mungkin kalau PNS-PNS yang udah dulu mungkin yang belum punya ya, tapi kan udah pada pensiun. Jadi bisa diakses sama seluruh PNS, seluruh ASN yang ada di Indramayu gitu. Betul, Mbak Imas. Pengisian e-kerjaku juga sudah bisa dari HP Android dan juga komputer atau laptop yang tersambung dengan koneksi internet. Gitu. Jadi apa ya yang ngebedain penggunaan aplikasi yang sekarang itu sama zaman dahulu tuh apa sih Mas bedanya Mas Januar? Bedanya jauh sih. Kalau pada zaman dahulu mah kita harus absen manual ya, seperti tanda tangan dan penilaian atau pengisian aktivitas kerja itu membutuhkan banyak sekali kertas. Kalau sekarang mah menggunakan aplikasi jadi hemat kertas, yang artinya bisa mengurangi dampak penebangan kayu sebagai bahan baku kertas, yang artinya kita telah menerapkan SPBE ini di Indramayu, dan Indramayu ikut melestarikan bumi secara tidak langsung. Luar biasa nih. Jadi Kabupaten Indramayu sudah memiliki aplikasi-aplikasi penunjang kegiatan pemerintah yang sangat luar biasa nih. Cuma 2 itu ya. Apakah ada lagi, Mbak Mas? Aplikasi lainnya? Sama Smart Governance-nya Indramayu itu punya Indramayu Command Center, yaitu kayak buat memonitor suatu keadaan suatu daerah kayak gitu. Adminnya itu Diskominfo Indramayu, juga SKPD Pemkab Indramayu kayak gitu. Jadi berarti ada 3 ya aplikasinya ya. Sementara yang kita tahu, yang pertama untuk absensi itu Aku Mobile, untuk yang kedua itu e-kerjaku ya yang nyambung sama Aku Mobile. Jadi kalau misalkan kita ngomong isi e-kerjaku, tapi hari itunya nggak absen Aku Mobile, berarti nggak bisa isi ya? Iya, nggak bisa, Mas. Walah, jadi berarti harus jadi ASN yang smart gitu ya, yang terus yang berakhlak juga, yang jangan bolos-bolos, yang tiap hari harus masuk kerja gitu kan, biar secara finansial gitu kan, setelah mengisi e-kerjaku kan kita dapat TPPNS tuh, luar biasa. Baiklah, diskusi hari ini kita dapat simpulkan bahwa ada tadi ya 3 aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah Indramayu yang kita tahu. Untuk yang selebihnya tidak kita ulik lebih dalam, cuma itu yang bisa kita ulik. Beberapa aplikasi tersebut juga terbukti membantu menunjang ASN agar terwujudnya smart governance dan smart ASN. Dan juga dengan adanya aplikasi tersebut, kita secara tidak langsung mendukung gerakan Go Green nih, karena mengurangi kertas. Dan secara tidak langsung kan mengurangi penebangan pohon, walaupun penebangan pohon itu secara legal. Tapi kita tetap menjaga bumi ini tetap hijau dan mengurangi dampak pemanasan global. Demikian diskusi kita hari ini.
Marilah kita membaca doa akhir majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.